Oke, soal nomor satu. Suatu barisan geometri 8, 4, 2, suku ke-8 dari barisan itu adalah. Oke, kasus seperti ini karena soalnya pilihan ganda, maka kita tinggal cari saja rasionya. Misalkan ini 8, 4, 2. Nah, kita cari dari 8 ke 4 ini diapakan. Ternyata kalau 8 ke 4 ini kan dibagi 2, 4 ke 2 juga dibagi 2, maka ini kita cari lagi 2 dibagi 2 adalah 1, 1 dibagi 2 adalah setengah, setengah dibagi 2 adalah seperempat, seperempat dibagi 2 adalah seperdelapan, seperdelapan dibagi 2 adalah seper-16. Kalau ditanya adalah suku ke-8, maka kita tinggal urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya adalah seper-16 yang C. Oke, soal nomor 2, suku ke-8 barisan geometri 26, 18, 54. Oke, ini kita langsung tulis ini saja ya, ini 54. Oke. Ini kalau kita lihat 2 ke 6 ini kan dikali 3 ya, berarti ini juga dikali 3, dikali 3, maka ini semakin ke kanan juga kita kali 3, 54 ini kalau kita kali 3 berarti 162. Oke ya, kalau kita kali 3 lagi berarti 300, nih 6 kali 3 berarti 18, masih 1 berarti 4. Ini ya, kalikan 3 lagi. Ini kan suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Yang ditanyakan adalah yang ke-8. Masih kita kalikan 3. 6 kali 3 itu 18, masih 1. 8 kali 3 24, masih 1 ya. 24 tambah 1 tadi 25, masih 2. 12 tambah 2 ini 1, 4. Satu lagi berarti 8 kali 3 ini 24, masih 2. 5 kali 3 15, ini tambah 2 7 ya, masih 1. Berarti 4 kali 3 itu 12, berarti 3. Oh maaf, ini berarti tadi 8 kali 3 24, masih 2 ya. 5 kali 3 15, tambah 2 7, masih 1. Berarti 4 kali 3 12, 12 tambah 1 2. Oke, masih 1 ya. 3 kali 1 1 kali 3 4, 4 3 7 4 ya. Ini mungkin ini ya, 4 3 7 4, benar ini ya. Nah ini 4 3 7 4, dianggap saja yang E. Oke, soal nomor 3, suku ke-10 dari barisan geometri. Nah ini kalau kita lihat, ini semakin ke kanan ini kan kita kalikan 2 ya, ini paling mudah ini ya, ini kan dikali 2, berarti ke kanan juga kali 2. Ini 1 kali 2 adalah 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64, ini 128. Kita cek yang ditanyakan suku ke-10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, jawabannya adalah yang 64. Lanjut soal nomor 4. Suku pertama barisan geometri 54 dan kelimanya adalah 2/3. Nah, kalau ada kasus seperti ini kita tidak perlu pakai rumus, kita bikin saja tempat ya, slot sampai 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kita masukkan suku pertama 54. Di sini suku kelima 2/3. 1 2 3 4 5. Ini 2/3. Coba perhatikan, ini semakin ke kanan semakin kecil, maka ini kemungkinannya adalah dibagi ya. Ini bukan dikali tapi dibagi. Rasionya berarti seper, nanti pecahan. Oke, kalau kita lihat di sini penyebutnya 3, maka bisa kita tebak bahwa pembagiannya adalah 3. Coba kita cek, kalau 54 ini kita bagi dengan 3 ya, 54 ini kita bagi 3 berarti ada 18 ya. 18 kita bagi 3 adalah 6. 6 kita bagi 3 adalah 2. 2 kita bagi 3, 2/3, berarti tepat ya. Sehingga kalau ditanya adalah suku ke-7, kita lanjutkan saja ya. Berarti 2/3 dibagi 3 adalah 2/9. 2/9 dibagi 3 adalah 2/27. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 5. Suku pertama barisan geometri 64. Suku keempatnya sama dengan min 8 ya, sama dengan min 8 ya, ini min 8. Coba kita cek. Kita buat sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Suku pertama 64. Suku keempatnya adalah min 8. Nah, biasanya kalau ada yang negatif ini rasionya adalah negatif ya.
64 ke 8 ini kan semakin kecil. Coba kalau kita bagi min 2. Nah, bagi dengan min 2. Nah, min 2 ya. 64 dibagi min 2 adalah min 32. Min 32 dibagi min 2 adalah 16. 16 dibagi min 2 adalah min 8. Nah, berarti tepat asumsinya adalah dibagi min 2. Kalau setelah tahu itu kita lanjutkan. Ini berarti nanti 4. Ini adalah min 2, mesti hasilnya negatif positif ya. Ini adalah dibagi 2 adalah 1, ini dibagi 2 adalah min setengah. Jadi jawabannya adalah ke suku keberapa? 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah min setengah. Oke, ini soal nomor 5. Oke, sekarang soal nomor 6. Suatu barisan geometri diketahui U2, 3, U5, 2, 4. Suku pertama. Nah, kita bikin tempat 5 ya, 5 saja. Di situ diketahui suku kedua adalah 3, ini adalah 24. Nah, semakin besar maka kita cari rasionya. Kemungkinan kalau kita kali 2 misalkan, kalau kita kali 2, di sini 3 kali 2 adalah 6, 6 kali 2 adalah 12, 12 kali 2 adalah 24. Berarti rasionya adalah 2. Kalau semakin ke kanan dikali 2, maka otomatis sebelumnya kalau mau ke sini itu kan berarti dibagi dengan 2, maka 3 dibagi 2 adalah 3/2. Pertanyaannya adalah suku pertama, jadi jawabannya adalah 3/2. Oke, sekarang soal nomor 7. Suku kedua dan kelima adalah 1 sama 8. Suku ke-11. Wah, ini yang ditanya suku ke-11. Kita bikin saja sampai 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Suku keduanya adalah 1, suku kelima 2, 3, 4, 5 adalah 8. Nah, coba lihat, semakin ke kanan semakin besar, makanya akan kita kalikan dengan bilangan yang lebih besar, otomatis bukan dibagi tapi dikali. Kalau kita lihat misalkan kita kalikan 2 berarti di sini 2, kalikan 2 berarti di sini 4, kalikan 2 berarti 8, berarti cocok ya. Oke, berarti ke sana tetap kita kali 2 semuanya, berarti ini 16, ini 32, ini 64, ini 128, ini 256, ini 512. Jadi kalau ditanya suku ke-11 ini berarti dibagi 2, ini setengah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi jawabannya adalah 512. Lanjut soal nomor 8. Barisan geometri suku kedua dan suku kelima adalah 5/4 dan 10. Suku ke-7 berarti kita bikin sampai 7 saja, sudah cukup karena ditanyakan adalah suku ke-7. Suku kedua diketahui adalah 5/4. Dan suku kelima adalah 10. Nah, ini juga semakin besar ya. Ini semakin besar. Coba kalau misal kita kalikan, di sini ada pecahan, di sini penyebutnya adalah 4. Misalkan kalau kita kalikan dengan 2 dulu lah, misal kita kalikan 2. Kalau 5/4 ini kita kalikan 2, nanti jadinya kan 10. Kalau kali 2 loh ya, 10/4. Kalau kali 2. Kalau kita kalikan 2 lagi berarti 20/4. Kalau kita kalikan 2 lagi berarti 40/4. Berapa 40/4 itu? Ternyata 10. Nah, berarti ketemu, berarti rasionya adalah dikali dengan 2. Nah, ini 10 kali 2 berarti nanti adalah 20. Ini kalikan 2 berarti adalah 40. Jadi jawabannya adalah 40. Berikutnya nomor 9. Suku kedua dan suku kelima barisan geometri adalah 48 dan 6. Suku ke-7 kita bikin sampai 7 saja. Oke. Diketahui suku keduanya 48, kemudian suku kelimanya adalah 6. Oke, ingat ini dari sini ke sini kan kecil, maka ini dibagi ya, dibagi. Bisa dibagi 2, dibagi 3 atau mungkin pecahan. Coba kalau kita bagi 2, kalau kita bagi 2 misal ya, dibagi 2. Misal saja 48 dibagi 2 adalah 24. 24 dibagi 2 adalah 12. 12 bagi 2 adalah 6. Betul berarti ya. Jadi ini dibagi 2, ini kita bagi 2 lagi berarti 3, dibagi 2 lagi berarti 3/2. Karena ditanyakan suku ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka jawabannya adalah 3/2 yang B. Oke, lanjut soal nomor 10. Oke, suku kedua dan suku keempat barisan geometri adalah 2 dan 18. Suku kelima dari barisan itu
untuk rasio R-nya lebih dari 0. Oke, kita bikin 5. 1, 2, 3, 4, 5. Suku keduanya adalah 2. Suku keempatnya adalah 18. Oke, ditanya suku ke-5. Oke, kita lihat ini ke sana. Oke ya. Ini kalau kita kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 kan 8, tidak mungkin naik. 2 rasionya 3 misalkan, kita kali 3. 2 kali 3 6, 6 kali 3 adalah 18, berarti benar. Oke, berarti ini ke sana kita kalikan 3 50. 18 kali 3 ya, 54. Oke, karena pertanyaannya adalah suku ke-5, maka jawabannya adalah 54. Lanjut soal nomor 11. Geometri punya rasio positif. Suku kedua 16, suku keempat adalah 4. Tuh, pertanyaannya suku ke-8. Kita bikin sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suku kedua 16, suku keempat adalah 4. Nah, ini semakin ke sana semakin kecil ya, berarti dibagi ini ya. Ini kalau kita lihat 16, 4, maka bisa kita tebak di sini adalah 8. Berarti dibagi 2 ya. 16 bagi 2, 8. 8 dibagi 2, 4. 4 bagi 2, nanti 2. 2 bagi 2 adalah 1. 1 bagi 2 setengah. Setengah bagi 2 adalah 1/4. Maka pertanyaannya suku ke-8, maka jawabannya adalah 1/4 yang C. Nomor 12. Barisan geometri suku kedua sama dengan 8, suku ke-5 sama dengan 64. Suku kedua, pertanyaannya adalah suku ke-7. Kita bikin sampai 7 saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, suku keduanya adalah 8. Suku ke-5 64. 2, 3, 4, 5. Nah, ini semakin besar maka dikali ini ya. Kalau kita lihat, kalau kita kali 2 adalah, kalau kali 2 berarti ini 16, kali 2 32, kali 2 adalah 64. Berarti cocok ya kalau kita asumsikan dikali 2. Karena pertanyaannya suku ke-7, kita kalikan 2 lagi berarti 128, kita kalikan 2 lagi 256. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, sekarang nomor 13. Ini suku ketiganya 18, suku ke-6-nya 486. Oke, kita cek. Suku ke-8 yang ditanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ditanya adalah ini, suku ke-8. Suku ketiganya adalah 18, berarti suku ke-6-nya 486. Ini 3, 4, 5, 4, 8, 6. Oke. Kalau kita lihat semakin ke kanan ini semakin besar, maka ini kalau kita kali 2 misalkan 18 dikali 2 36, 36 kali 2 72, 72 kali 2 144, berarti bukan. Kali 2 bukan, berarti kita kalikan 3 coba. 18 kali 3 adalah 54, 54 kali 3 adalah 162 ya. 162 kali 3, 6 kali 3, ya benar, ternyata kali 3. Maka ini juga ke kanan kita kali 3, 6 kali 3 18 masih 1, 8 kali 3 24 berarti 25 masih 2, 4 kali 3 berarti 144, 1458 kali 3 lagi, 8 kali 3 adalah 24 masih 2 ya. 5 kali 3 adalah 15 berarti 17 masih 1, 4 kali 3 12 berarti 13 masih 1, 4, 3, 7, 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 14. Suku ketiga dan kelima, maka ditanya suku ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini nanti U6 ini yang ditanya. Suku ketiganya adalah 18, suku ke-5-nya adalah 162. Nah hampir sama dengan yang di atas ini, persis ini ya. Nah ini 162, 18 selisih 1, maka ini kita dapatkan jelas ini rasionya adalah 3 kali 3. Oke, kalau dia tanya suku ke-6 ya tinggal ini kalikan 3 saja. Ini habis 162 berapa? 4, 8, 6. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, mudah ya. Nomor 15, suku ketiga dan suku ke-10. Maka pertanyaannya suku ke-7. Wow, ini berarti butuh panjang ini ya, 10 ini. Coba sini aja wes Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. Oke. Suku ketiganya adalah 24.
Oke, suku ke 10-nya 3072. 3072. Nah, berapakah suku ke 7? Berarti 3, 4, 5, 6, 7. Ini nanti yang ditanyakan. Nah, ini di sini nanti yang ditanya. Oke, coba kalau kita kali 2 ya, di trial saja, di trial and error. Kita lihat buntutnya saja atau satuannya saja. 8 dikalikan 4 dikalikan 2 itu kan 8 ya. Nih, belakangnya 8. 8 kali 2 ini nanti 16 yang di sini. 16 kali 2, 6 kali 2 itu 12, berarti belakangnya 2. 2 kali 2 nanti di sini adalah 4. Oke ya. 4 kali 2 itu berarti di sini adalah 8. 8 kali 2 itu adalah 16. 16 kali 2 adalah ini. Oke, berarti ada kemungkinan ini rasionya adalah 2 ya. Kalau rasionya 2 yang ditanya adalah suku ke-7, ya ini satuannya sudah kelihatan, ini satuannya belakangnya 4. Maka bisa kita pastikan karena di ABCD yang belakangnya 4 ini hanya 1, maka jawabannya adalah 384. Oke, lanjut nomor 16. Suku ketiga dan ketujuh ditanya suku kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. Nanti ditanya di sini suku kelima. Suku ketiganya 6. Oke, terus suku ketujuhnya 96. Nah, coba kalau kita kali 2. Ini U5 ya. Kali 2 ini berarti 12. 12 kali 2 24. 24 kali 2 48. 48 kali 2, oh ternyata benar. Jadi rasionya adalah 2 ya, dikalikan 2. Kalau ditanya ini berarti kan jawabannya adalah 24. Oke, selesai. Lanjut nomor 17. Suku ketiga dan suku ke-6. Ditanya suku ke-5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nanti suku ke-5 di sini yang ditanya. Suku ketiga 18, suku ke-6-nya 4, 8, 6. Oke. Kalau kita kali 2 enggak mungkin ya. Ini 54 100. Nah, ini kayaknya ini kali 3 coba. Coba kalau kita kali 3. Ya, kali 3 ya. 18 kali 3 berarti berapa tadi? 54. Oke, 54 kalau kita kali 3, 54 dikali 3 itu berarti 150 tambah 162. Kalau kita kali 3, 2 kali 3 6, 16 kali 3. Nah, benar ya, berarti rasionya adalah 3. Berarti suku kelimanya adalah 162 karena ditanya di sini adalah suku ke-5. Oke, yang nomor 18. Suku ke-4, suku ke-6 ditanya suku ke-8. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suku ke-4-nya adalah 4. Suku ke-6-nya adalah 36. Yang ditanya suku ke-8. Nanti di sini 4 ke 3, 6 ya. Kalau kali 2 enggak mungkin. 4 kali 2 itu kan 8. Masuk 8 kali 2. Kalau 4 kali 3, 4 kali 3 12, 12 kali 3. Nah, berarti rasionya adalah 3. Kita kalikan 3. 4 kali 3 12. 12 kali 3 adalah 36. Nah, ini terus kita kalikan saja. 36 kali 3 adalah 108. Ini 324. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, itu adalah pembahasan mencari suku ke N dari barisan geometri tanpa menggunakan rumus jika soalnya berbentuk pilihan ganda. Meskipun soalnya esai pun masih bisa didekati, karena biasanya geometri, barisan geometri itu tidak mungkin sampai suku yang tinggi, karena ini bentuknya pangkat, jadi bilangannya akan terlalu besar. Maka lebih mudah kalau kita pakai teori trial and error, kita coba-coba, kita buatkan tempat-tempat seperti itu ya. Ini pembahasan untuk yang barisan geometri. Oke, sekarang untuk jumlah N suku pertama. Soal nomor 1, diketahui suku barisan geometri dengan suku ke-1-nya 2/3 sama suku ke-3-nya 2/27. Jumlah 4 suku pertama. Nah, karena ditanya 4 suku pertama, kita bisa bikin 4 tempat ya. 4 tempat. 4 tempat ini maksudnya ini nanti suku ke-1, ini suku ke-2, ini suku ke-3, ini suku ke-4. Di soal diketahui suku pertamanya adalah 2/3, kemudian suku ketiganya adalah 2/27. Nah, kita lengkapi ini yang kosong.
Kita lihat polanya, yang atas ini tetap ya, biasanya tetap itu karena semakin besar maka dikalikan 1/, ya, ini pecahan. Yang bawah ini di sini 3, ini 27, maka kemungkinannya di sini nanti kan 9, maka dikalikan 3. Nah ini ya, jadi ini 2/3 kali sepertiga, ini adalah 2/9. 2/9 kali sepertiga 22/7. 22/7 kali sepertiga adalah 2/81. Nah sekarang kalau sudah ketemu U1 sampai U4, tinggal keempatnya ini kita jumlahkan jadi 1. Oke, kita jumlah jadi 1. Karena penyebutnya paling besar 81, maka semuanya kita ubah dalam pecahan dengan penyebut 81. Yang ini 2/3 ini kalau kita ubah dalam 81, berarti 81 bagi 3 adalah 27. 27 kali 2 adalah 54. Yang ini 81 sama 81 dibagi 9, 9 kali 2 adalah 18. Ini 366/81. Yang ini tetap ya. Jadi kalau kita jumlah 268, 88, 16, 16, 4 ini 0, masih 2. 1 sama 5 adalah 6, tambah 2 adalah 8. Jadi 80/81. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya suku pertama deret geometri 1 dan suku keempat 27. Jumlah 6 suku pertama, berarti kita bikin 6 ya, 6 tempat. Ya, 6 ini maksudnya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Suku pertamanya diketahui 1, suku keempatnya adalah 27. Nah kalau kita lihat 1 ke 27 ini adalah kita kalikan 3. Kalau 2 tidak mungkin ya. Nah kali 3, 1 kali 3 adalah 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 adalah 81, 81 kali 3 adalah 243. Karena diminta jumlah 6 suku pertama, maka yang kita jumlah ini. Nah, ini ya. Maka untuk memudahkan kita bisa jumlahkan satuannya dulu saja ya. Ini saja yang paling belakang ini ya. 3 tambah 1 4, 4 tambah 7 11, 11 berarti 1 ya. 1 tambah 9 0, 0 tambah 3 4, 4 tambah 1 adalah 5. Ada ya, jumlah 6 suku pertama 4, 11, ini 20, 4 maaf ya. Jadi jumlahnya adalah, kalau kita lihat belakangnya 3 tambah 1 4, 4 tambah 7 11, atau 1, 1 tambah 9 itu adalah 0, 0 tambah 3 tambah 1 4. Jadi bisa kita pastikan yang belakangnya 4 ini jumlahnya ya. Kalau tidak percaya dicek aja sendiri. Berikutnya soal nomor 3. Suku pertama barisan geometri 3, suku keempat 2, 4, jumlah 7. Nah ini dia mintanya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suku pertamanya adalah 3, suku keempatnya adalah 24. Nah kita cek ini 3 ke 24, ini kalau kita kali 2, coba 3 kali 2 berapa? 6, 6 kali 2, 12, 12 kali 2, wah berarti ketemu ya, rasionya adalah 2. Berarti ini 6, ini 12, ini nanti 48, ini nanti 96, ini nanti 192. Oke, kita cek belakangnya saja dulu. 2 tambah 6, 8, 8 tambah 8, 16 ya. 6 berarti 6 tambah 4, 0, 0 tambah 2, 2, 2 tambah 6, 8, 8 tambah 3, 1. Belakangnya 1 berarti ini ya. 3, 8, 1. Oke, lanjut soal berikutnya adalah soal nomor 4. Diketahui deret geometri suku kedua 6, kelima 162, 6 suku pertama. Kita bikin 6 ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Oke, suku keduanya 6. Sini. Suku kelima 162. Oke. Berapa rasionya? Coba kita cek. Kalau kita kali 2 berapa ini? Kalau kita kali 2 berarti ini 12. 12 kali 2, 24. Ini harusnya 48. Berarti bukan kali 2 ya. Coba kalau kita kali 3. 6 kali 3 adalah 18. 18 kali 3 itu ada 54. 54 kali 3. Iya benar, ternyata ini rasionya adalah 3. Berarti di sini 18. 54 ya. 54 kali 3 adalah 162. 162 kali 3 ini berarti 6. 6 kali 3 18 masih 1 berarti 486 ya. Yang di sini kalau di sini kali 3 maka ini dibagi 3 adalah 2.
maka kalau kita jumlahkan mungkin bisa kita cek belakangnya saja. 6 tambah 2 8, 8 tambah 4 2, 12 ya. 2 tambah 8 0, 0 tambah 6 6, 8. Belakangnya adalah 8. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut di soal nomor 5. Diketahui dari geometri mempunyai suku kedua 6, suku keempat 3 per 2, 6 suku pertama. Jadi kita bikin 6. Nah, karena yang diminta adalah 6. Suku keduanya adalah 6. Suku keempatnya 3 per 2. Nah, ini kayaknya semakin kecil ini ya. Dari 6 ke 3 per 2 kan berarti ini dibagi, bukan dikali. Atau dikali seper lah biasanya. Kalau ini ada 2, maka bisa dibagi 2. Coba, kalau kita bagi 2, ya kita bagi 2. Misalkan 6 bagi 2, 3. 3 bagi 2, oh ya benar berarti ya 3 per 2. Ini kalau dibagi 2 adalah 3 per 4. Ini bagi 2 adalah 3 per 8. Berarti ini kalau dibagi 2, di sini kali 2 berarti adalah 12. Maka kalau pertanyaannya 6 suku pertama, ini bisa kita jumlah ini saja. Nah, berarti kan ini saja. 12 6 12 6 sama 3 itu ada 21. Coba yang ini, yang paling besar 8. Berarti kita bikin semuanya dalam bentuk 8 ya. Ini 8, ini 8, ini 3. Ini nanti kita tambah. Oke, 8 bagi 2 4, 4 kali 3 di sini 12. 8 bagi 4 adalah 2, 2 kali 3 adalah 6. Makanya kalau dijumlah adalah 21 ya. 21 per 8. Jadi nanti 21 ditambah 21 per 8. Atau kalau ini kita mau buat dalam bentuk 8, ini kan bisa kita kalikan 8 ini. 21 dikalikan 8 adalah 8 168. Ini ya. Ini 8, berarti kalau kita jumlahkan ini ada 9. Ini 2 tambah 6 adalah 8, ini 1. 189 per 8. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut yang ke-6. Suku kedua adalah 6, suku kelima jumlah 10 suku pertama. Oh, banyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, 10 ini. Suku keduanya adalah 6 dan suku kelima 48, 2, 3, 4, 5. Nah, ini semakin besar ini. Berarti gini rasionya, kalau semakin besar bisa 2, bisa 3. Tapi kalau 3 kayaknya enggak. Ini kali 2 coba. Kali 2 berarti 12, ini 24. Ini kali 2 48. Betul ya? Berarti di sini dibagi 2 adalah 3. Berarti 48 ini 96. Ini 108, 192. Ini berarti kalau 200 400 kurangi 16 384. Kalikan 2 berarti nanti 8. 16 masih 1 berarti ini 7. Yang terakhir nanti kalikan 2 berarti satu tulis sini ya. 16 masih 1. 12 berarti 3 masih 1. 14 15. Nah ini. Nah oke, sekarang coba kita jumlahkan ya. Untuk lebih memudahkan kita coba, kalau kita lihat di pilihan gandanya kan angka satuannya berbeda-beda ya. Kita coba jumlahkan satuannya saja dulu. 6 sama 8 ini 14. 14 sama 4 ini 18. Kita ambil 8 nya saja. 8 sama 2 berarti 10 ya. Kita ambil 0 nya. 0 sama 6 6. 6 sama 8 itu adalah 14. Kita ambil 4 nya. 4 sama 4 8. 8 sama 2 0 ya. 0 sama 6, 6 sama 3. Berarti belakangnya 9. Yang belakangnya 9 ternyata hanya ada 1. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut soal nomor 7. Suku kedua 8, suku ke-6 2048. Jumlah 5 suku pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suku kedua 8, suku ke-6 adalah 2048. Wow, tinggi sekali. Ini kalau ini kita lihat seperti ini, maka kalau kita kali 2 gimana? Kita kali 2 berarti 16, 32, 64 tidak mungkin. Kita kali 4.
Kita kali 4 berarti 32, 32, 128, 128 kalikan 4, 1000. Oh ya, kali 4 mungkin ya. Ya, kayak kali 4. Coba kita kali 4. Oke, kali 4. 8 kali 4 ada 32. 32 kali 4 itu ada 128. 128 kali 4 256 512. Kalau kita kali 4 2048. Oke, berarti ini dibagi 4 di sini adalah 2. Nah, yang diminta adalah jumlah 5 suku pertama. Hanya ini saja 5 suku pertama. Nah, kalau kita lihat belakangnya 2 sama 80, 0 sama 22, 2 sama 80, 0, belakangnya 2. Nah, belakangnya 2 ini ada 2. Nah, ada 2 ini. Tapi kita perhatikan di sini saja sudah 512, kan tidak mungkin ini. Ini kan tidak mungkin ya. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau tidak percaya silakan dijumlah sendiri. Oke, ini suaranya agak terganggu karena hujan ya. Suku kedua dan suku ke-6 dari suatu deret geometri berturut-turut 6 dan 96. 7 yang diminta 7. 1 2 3 4 5 6 7. Suku keduanya adalah 6. Suku ke-6-nya adalah 96. Oke. Coba kalau kita kalikan 2. 6 kali 2 12. 12 kali 2 24. 24 kali 2 48. 48 kali 2. Nah, ternyata benar ya. Ini kali 2 berarti ini 12, ini 24, ini 48. Ini 96 kalau kita kali 2 adalah 192. Berarti di sini kalau kali 2 dibagi 2 adalah 3. Kalau dia minta 7, 1 2 3 4 5 6 7, ini berarti kita jumlahkan semua. Ini kita jumlah semua. Coba kita cek jumlah satuannya saja. 2 sama 6 8, 8 sama 8 16, ambil 6-nya saja. 6 sama 4 20 ya, 0. 0 sama 2, 2 sama 6, 8, 8 sama 3, belakangnya 1. Nah, ternyata jawabannya adalah yang B. Ya, gitu ya. Oke. Ya, lanjut soal nomor 9. Diketahui suku ketiga dan suku ke-6 deret geometri berturut-turut 48, 384. 5 suku pertama. Mintanya 5 suku pertama. Oke. Kalau dia minta 5 suku pertama, maka kita bikin saja 5 tempat ya. 1 2 3 4 5 suku pertama sampai suku kelima. Suku ketiganya adalah 48. Suku ke-6-nya adalah ini suku ke-6 di sini 384. Nah, coba rasionya kita cari pakai trial and error. Ini kalau kali 2 berarti 96. 96 kali 2 100 ya, kali 2 ya berarti ini. Oke ya, kalau kali 3 kan terlalu banyak. Ini kalau kita kalikan 2 kan ada 96. Kalau ini dikalikan 2 berarti ini ada 12 masih 1. 2 kali 9 itu berarti 192. 192 kali 2 adalah 384. Berarti kalau ke kanan ini dikali 2, maka ke kiri adalah dibagi 2. Di sini 24, di sini adalah 12. Nah, pertanyaannya 5, maka yang dijumlah cukup sampai sini saja karena 5 ya. Kalau kita lihat satuannya 2 sama 4 6, 6 sama 8 14, 4 sama 14 sama 6 itu 20. Jadi belakangnya adalah 2. Nah, yang belakangnya 2 ini ada ini sama ini. Nah, tapi logikanya ya tidak mungkin dong 192 karena 192 kan masih ditambah dengan ini. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kalau tidak percaya dijumlah saja sendiri. Nomor 10, deret geometri mempunyai suku positif. Suku ketiga adalah 36. 1 2 3, di sini 36. Dan suku kelima 324. 324. Maka 6 suku pertama, nanti kita lanjutkan sampai sana. Nah, kita cari rasionya. 36 ini kalau kita misalkan kali 2, ini kan semakin besar ya, 72. 72 kali 2 kan 144. Jadi bukan ini ya. Oke, misalkan kita kali 3 ya. 36 kali 3 itu 100. Jadi kita kali 3 coba. Nah, kita kali 3. Misal kita kali 3. Nah, 36 kali 3 itu 8 masih 1 berarti 108 ya.
108 kali 3 benar ya, 324. Nah ini kita kalikan 3 ke kanan ini berarti 12 masih 1 berarti 7, ada 970, 972. Nah berarti di sini kalau ke kanan dikali 3 maka kirinya kan dibagi 3, maka di sini adalah 12, di sini adalah 4. Karena dia minta jumlah 6 suku pertama, berarti semuanya kita jumlah. Kita cek satuannya saja. 4 tambah 2 6, 6 tambah 6 12, kita ambil 2 nya, 2 tambah 8 itu 10, kita ambil 0 nya, 0 tambah 4 itu 4, 4 tambah 2 adalah 6, maka belakangnya adalah yang 6, jadi jawabannya adalah yang C ya. Kalau soalnya isa ya dijumlah sendiri, ini kebetulan kan soalnya pilihan ganda. Lanjut soal nomor 11, suku kedua satu deret geometri min 32 ya, ini negatif ya ini. Suku kedua, suku kelima jumlah 7. Jadi yang diminta 7, kita bikin 7. 1 2 3 4 5 6 7. Masukkan suku kedua adalah min 32. Kemudian suku kelima adalah 4. Nah, perhatikan semakin kecil ada negatifnya, mesti rasionya adalah pecahan ya, dibagi seper atau kita bagi saja ke kanan ini ya. Kita bagi saja ke kanan. Ini kalau dibagi min ya ini, karena di sini min 2, berarti di sini adalah 16. Dibagi min 2 lagi, berarti adalah min 8. Dibagi min 2 adalah 4. Ini adalah nanti min 2. Ini adalah 1. Jadi di sini adalah kalikan 2 berarti 64. Nah, kalau diminta jumlah 7 maka kita jumlahkan saja dulu. Yang positif saja kita jumlah ini dulu ya, ini yang positif dulu. Oke, ini berarti 64 tambah 16 ya, tambah 4 tambah 1 berarti ini ada 70, ini 85. 85 kurangi yang negatif ini 32 sama ini berarti 42. Nah berarti sama dengan 43. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 12, suku kedua deret geometri dengan rasio positif 10, ke-6 nya 160. Mintanya dia 10. Wah, banyak ya, 10. Kita bikin dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Suku keduanya 10, suku ke-6 nya 160 di sini. Nah ini ya 160, maka dia minta 10 suku pertama. Kita cek ini semakin besar. Coba kalau kita kali 2 berapa ini? 20, 40, 80. Oh iya ternyata benar ya, kali 2 10 kali 2 20. Ini 40, ini 80. Maka di sini adalah 3 20, ini nanti 6 40. Ini nanti berarti 128 gini ya. Ini berarti 512 5120. Ini di sini berarti 5. Oke, kalau ini kali 2 berarti sini bagi 2. Dia minta 10 suku pertama. Benar nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 128. Oh, ini 2, maaf ini salahnya. Ini 2560. Oke, kita jumlahkan tanpa 0 dulu ya. Yang ini kita simpan dulu. Kita jumlahkan tanpa 0, kita jumlahkan belakangnya saja. 6 ya, 6 sama 8 itu 4. 4 sama 4 8. 8 sama 2 0. 0 sama 6 6 sama 8 4. 4 sama 4 8. 8 sama 2 itu 0. 0 sama 1 adalah 1. Nah karena ada 5 di belakangnya, perhatikan di belakangnya ada 5 ya, jadi nanti adalah 1. Artinya kalau tidak ada 5 itu pasti belakangnya di sini. Nah gini nanti kalau tidak ada tadi kita tidak pakai 0, berarti 1 sama 0. Maka karena ada 5 maka belakangnya adalah 1 sama 5. Nah berarti yang 15 itu ada E sama A. Karena kasus seperti ini maka mau tidak mau harus kalian jumlahkan 1 per 1. Ini selisihnya hanya 100. 115 sama 215.
Oke, lanjut ke soal nomor 13. Diketahui tiga bilangan 5 plus K, kemudian 10 dan 11 plus K membentuk barisan aritmatik. Oh, ini aritmatik ya. Jadi soal ini tambah menyelinap ini aritmatika di geometri. Ya, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Coba ini jumlah ketiga bilangan tersebut. Nah, ini aritmatik ya. Misalkan saya punya tiga bilangan yang membentuk aritmatik. Misalkan 3 dengan beda 2 ya, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 adalah 7. Nah, ini kan aritmatik. Ini misalkan suku pertama, ini suku kedua, ini adalah suku ketiga. Nah, di aritmatik ini berlaku suku yang depan dengan suku yang paling belakang ini, suku pertama dengan suku ketiga ini kalau dijumlahkan itu hasilnya sama dengan 2 kali dari suku yang tengah. Nah, 2 kali dari suku yang tengah. Coba kita cek. 3 tambah 7 berapa? 10 kan? Berarti 5 kali 2 berapa? 10. Maka berlaku hubungan bahwa 2 kali suku yang tengah ini sama dengan suku yang depannya ditambah dengan suku yang belakangnya. Misal lagi saya punya aritmatika 2, 4 sama 6. Nah, ini kan aritmatik. Maka kalau ini dikali 2 maka hasilnya akan sama dengan 6, 2 ditambah 6. Oke ya? Oke, itu harus dipahami konsepnya. Nah, di sini kalau ada 5 plus K, oke, kemudian ada 10, kemudian ada 11 plus K, dan katanya ini adalah membentuk aritmatika, maka berlaku 2 kali yang tengah ini atau paling pinggir ini kita jumlahkan. 5 ditambah K ditambah 11 ditambah K itu sama dengan 2 kali yang tengah, berarti 2 kali 10, sehingga ini 16 ditambah 2K sama dengan 20, berarti 2K sama dengan ini 16 pindah sana kan jadi 4, maka K nya sama dengan 4 bagi 2 adalah 2. Nah, ketemu K nya 2, kita masukkan saja. Kalau K nya ini 2, 5 tambah 2 kan berarti 7, ini 10, 11 tambah 2 adalah 13. Nah, ini adalah bilangan yang dimaksud. Dia hanya minta disuruh menjumlahkan ketiganya. 7 tambah 10, 17, 17 tambah 13 adalah 30. Ini jawabannya. Oke ya, bisa dipahami. Lanjut suku kedua dan kelima, geometri 3, 2, 4, suku ke-6. Dia minta suku ke-6. Coba kita bikin 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, suku keduanya adalah 3. Suku kelimanya adalah 2, 4. Oke ya. Kali berapa coba ini? Kali 2 ya. Nah, oke, kalau kita kali 2, rasionya 2, maka ini adalah 6, ini 12. Ini 24, betul ya? Berarti di sini nanti 48. Di sini berarti kalau kali 2 dibagi 2 berarti 3/2 atau 1,5 gitu. Kalau dia minta jumlah, yang pecah ini tinggal saja dulu, kita jumlahkan ini saja, yang ini saja dulu ya. Yang jelas jawabannya itu antara B sama D. Kenapa? Karena ada setengah di sini ya, tidak mungkin yang E, C sama A. Bisa dipahami ya. Jadi antara B sama D. Kita lihat, karena sama-sama belakangnya 4, ini mau tidak mau harus kita jumlah dulu. Oke, 48 sama 24 ini ada 60, 72, ini 84, 84 sama 6 ini 90, 90 sama 3 ini ada 93. Nah, 93 ditambah 1,5 ya, 3/2 berarti 94,5. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut, ini 2 soal terakhir. Suku ketiga ke-6 ditanya 7, kita bikin 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suku ketiganya adalah min 12, suku ke-6 nya adalah 96. Oke, perhatikan kalau ada yang negatif mesti rasionya negatif lah ya. Berarti kalau ini semakin besar berarti dikalikan ya. Coba kalau kita kali 2 berarti 24, 48. Nah, benar ini kali 2. Tetapi kalau ini ada yang negatif maka kalinya min 2 ya. Ini berarti 24, ini min 48 karena dikalikan min 2 ya. Ini berarti min 192. Di sini pasti nanti positif negatif gitu ya. Ini 6, ini berarti negatif 3. Nah, kita jumlahkan. Nah, dia minta 7 ya, kita jumlah yang positif saja dulu. Nah, ini yang positif ini kita jumlahkan. Berarti 96 tambah 24 ya, itu ada 120, 126. Kita kurangi dengan yang negatif ini. Yang negatif berarti 192 ini
240, 252, 255. Tetap negatif, ini isinya masih negatif ya. 126 dikurangi 255, jadi nanti adalah 6 ya, 6 belakangnya 126 min 255, nanti berarti hasilnya adalah apa ini, saat negatif 100. Kalau itu biar 5, 6 ini berapa, 68, maaf, 9 ya. Jadi ini belakangnya harus 9, jadi belakangnya harus 9 biar jadi 5, maka jawabannya adalah yang B, jadi min 129. Oke, yang terakhir 16, suku kedua dan suku kelima. 9243 rumus suku ke N. Wah, ini rumus suku ke N. Oke, enggak masalah ya. Suku kedua U2 sama dengan 9. Oke, U2 itu bisa kita tulis dalam rumus adalah AR pangkat 1 ya, sama dengan 9. Sementara U5 itu adalah 243. Itu kalau kita tulis dalam rumus adalah AR pangkat 4 sama dengan 243. Nah, 243. Oke, sekarang dia minta rumus suku ke N. Nah, karena rasionya ini adalah lebih dari 1 ya, 9 ke 243, maka UN-nya ini berarti gini, kita bisa cari nih ya. Oke, kita bagi ya. Jadi kita pakai perbandingan, misalkan AR pangkat 4 dibagi AR sama dengan 243 dibagi 9. Oke, A-nya hilang ya. R-nya bisa kita coret, tinggal R pangkat 3. Nah, ini 243 dibagi 9. Ini kalau kita bagi 3, 81 ya, 81 bagi 3 berarti 27. Maka R-nya adalah 3. Oke ya, jadi R-nya itu 3. Kalau tidak percaya dicek 9 ke 243. Kalau R-nya 3, tinggal kita masukkan saja bahwa UN itu rumus dasarnya adalah A kali R pangkat N min 1. Maka UN sama dengan A kali 3 pangkat N min 1. Ini ya. Oke, A-nya tadi karena suku keduanya adalah 9 ya, maka suku pertamanya dengan rasio 3 itu kan berarti gini kalau ditulis. Nah, ini suku kedua tadi 9. Suku kelimanya adalah 243. Nah, ini kan berarti 27, ini 81. Maka di sini adalah 3. Berarti A-nya suku pertama adalah 3. Kita masukkan di sini. 3 kali 3 pangkat N min 1. Nah, jadi rumus sukuannya adalah 3 kali 3 pangkat N min 1. Oke, nah sekarang ini bisa kita tulis gini. Nah, 3 pangkat N ya kan, ya sama 3 pangkat min 1. Nah, 3 pangkat min 1 itu kan nilainya sama dengan 1/3 pangkat 1. Saya tulis di sini ya, berarti sama dengan 3 kali 3 pangkat N kali 1/3 pangkat 1 ya, pangkat negatif ya, bentuk pangkat. Nah, ini sama ini kan hilang. Nah, maka jawabannya adalah 3 pangkat N, bukan 3N tapi 3 pangkat N. Jawabannya adalah yang A. Oke, cukup, terima kasih.